Tetapi ingat, Nabi Muhammad satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Al-Qur'annya satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Allahnya satu, dalam pikiran kita berbeda-beda. Umat Islam dulu tuh tidak disuruh untuk kawin lagi, tidak disuruh berpoligami, tapi disuruh untuk menyantuni anak yatim, ngasih makan fakir miskin. Bahwa pluralitas itu adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari, makanya sudah kita terima. Ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, ada abangan, ada wiwitan, ya kan? Ada kepercayaan, itulah realita seperti itu. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang permanen dan final, terus berkembang dan berubah. Perpecahan umat Islam itu terjadi pada detik pertama, bahkan tanpa jeda waktu. Begitu Nabi Muhammad meninggal, terpecahlah umat Islam itu. Yang menjadi siapa? Berebut siapa yang melanjutkan Rasulullah, siapa yang menjadi khalifatu Rasulullah. Terbelah dua pendapat dan perang saudara antara yang mendukung Abu Bakar dan yang mendukung Ali. Disitulah terjadi dua madhab besar, yaitu madhab ahli sunnah wal jamaah dan madhab syiah. Yang mendukung Ali namanya madhab syiah, yang mendukung Abu Bakar disebut golongan ahli jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Dan pertempuran saling bunuh membunuh antara dua kelompok besar sampai sekarang masih berlangsung. Yaman berdarah-darah sampai sekarang, Syria porak-poranda sampai sekarang. Jadi bukan di Indonesia perpecahan mulai di sana. Dan ini ditengarai perpecahan ini intinya adalah kasusnya masalah politik, ya kan begitu. Nah, lalu dari syiahnya juga terbelah lagi menjadi ada 12 madhab. Ahli sunnah wal jamaahnya banyak sekali madhab-madhab. Kok begitu ya? Ya seperti itu. Artinya bahwa Tuhannya satu, Al-Qurannya satu, Nabinya satu. Tetapi ingat, Nabi Muhammad satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Al-Qurannya satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Allahnya satu, dalam pikiran kita berbeda-beda. Saya uji dulu. Tuhan ada berapa? Ada satu. Kalau dibagi dua berapa satunya? Setengah. Tuhan bisa dibagi nggak? Kalau ditambah satu lagi berapa? Kalau begitu satunya Tuhan adalah bukan satu matematika, bukan satu bilangan, tapi satunya Tuhan adalah satu-satunya. Is my everything. Maknanya satu, artinya hidupku hanya untuk Allah, matiku hanya untuk Allah, ibadahku hanya untuk Allah, harapanku hanya kepada Allah, aku hanya takut kepada Allah, aku hanya meminta kepada Allah, aku hanya seterusnya, dan tidak akan selesai hari ini. Itulah mananya is my everything. Itu esa gitu. Beda kan? Selama ini dalam pikiranmu Tuhan itu satu gitu. Kalau satu kan bisa dibagi dua, dibagi semiliar bisa enggak? Oh bisa, bisa dibagi berapa saja. Dibagi 1 triliun pangkat 1 triliun bisa enggak? Ya bisa. Nah itulah persoalannya. Nabinya satu,
Ada yang meniru Nabi tapi nggak paham, tidak menjangkau otaknya. Yang sudah ketahuan selingkuh sama perempuan lain, ketangguhan, boro-boro minta maaf sama istrinya, boro-boro bertobat, bilangnya apa? Sunnah Rasul. Betul nggak? Ini nasib perempuan ini buruk sekali. Kalau perempuan selingkuh disate, Bu, atau dipecel. Tapi kalau laki-laki selingkuh bilangnya apa? Apa begitu? Saya mau nanya bapak-bapak, menyakiti hati istri itu sakit enggak, dosa enggak sih? Gede tak cilik? Gede. Betul kan? Jadi dalam pikirannya Nabi tukang kawin. Ya kan begitu berarti kan? Tolong jauhkan pikiran-pikiran yang negatif kepada Nabi semacam itu. Dia terlalu mulia kok. Kita tuduh yang macam-macam itu. Nabi enggak galak, enggak tukang kawin, enggak kok. Kita harus tahu alasannya apa Nabi itu mengawini banyak perempuan. Harus tahu situasi kondisinya. Jangan langsung kesimpulan. Coba premis-premisnya disusun yang baik dulu. Itu pun belum tentu konklusinya benar kok. Ya, setiap premis kita uji kebenarannya dulu. Dan susunan premisnya juga harus kronologis. A sama dengan B, B sama dengan C. Baru kita simpulkan A sama dengan C. Kan begitu persoalannya. Nah, ini premis-premisnya Aristoteles ini. Ya, tapi itu logika kita berjalan. Bahwa umat Islam dulu tuh tidak disuruh untuk kawin lagi, tidak disuruh berpoligami, tapi disuruh untuk menyantuni anak yatim, ngasih makan fakir miskin. Itu makanya ayat itu bunyinya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu khawatir anak yatim terlantar, kan gitu, maka silakan fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Jadi perintahnya bukan suruh kawin, menyantuni anak yatim. Kenapa begitu pentingnya pesan anak yatim? Pernah diketahui bahwa Nabi Muhammad itu selama 10 tahun di Madinah itu perangnya 80 kali. Jadi artinya hampir setiap sebulan ya perang lagi, setiap bulan perang selama 10 tahun di Madinah. Pertanyaan saya, kalau perang yang mati laki atau perempuan? Nah, istrinya jadi apa? Anaknya jadi apa? Terlalu banyak anak yatim dan janda. Ini masalah problema sosial yang luar biasa, bisa bubar negara ini. Ya, apapun yang terjadi, sekalipun kediktatoran, sekalipun korupsi, sekalipun supremasi hukum tidak ditegakkan, itu semua bisa diatasi. Tapi ketika rakyat itu lapar, tumbang semuanya. Betul? Nah, ini kasihan anak-anak yatim. Jadi makanya untuk mengatasi supaya anak yatim tidak terlantar, kondisi sosial pada waktu itu belum ada negara, belum ada kementerian sosial, belum ada yayasan yatim piatu. Jadi cara yang paling efektif ya dikawinilah janda-janda yang punya anak banyak itu. Betul nggak? Nah, kalau Pak Afkar kawin lagi janda anaknya 8 kawin lagi janda anaknya 7, kawin lagi janda anaknya 6. Hebat nggak, Bu? Iya, disekolahkan semua, jadi dokter semua. Wah, bukan main. Ya itu, ternyata kawin lagi perawan lagi. Ya itu namanya bukan sunnah Rasul, sunnah nafsu namanya. Paham? Itulah sebabnya. Nah, kita kembali. Artinya
Qur'annya satu, dalam pikiran kita bermacam-macam. Allah satu, dalam pikiran kita bermacam-macam. Nabinya satu, bermacam-macam. Kenapa demikian? Itu secara kodrati bahwa pluralitas itu tidak bisa dihindari, harus kita terima sebagai realita kehidupan. Kemajmukan adalah kodrati, pasti ada kemajmukan, tidak mungkin. Allah sengaja membuat majmuk manusia ini supaya kita lebih nyaman. Anak-anak sekalian, pengen lihat kebun binatang nggak? Di Ragunan berapa karsisnya? 30.000. Berapa? 15.000. Nah, mobilnya dari sini ke Ragunan berapa? 400.000. Ternyata begitu masuk ninjurannya isinya ketek kabeh. Jengkel nggak? Bisanya kita senang karena ada ketek, ada kunyuk, ada cemera. Iya, dunia juga dibikin majmuk supaya rame. Kenapa kita tidak mau majmuk? Jadi pengennya kira hidungnya sama semua, pesek semua gitu ya, nggak bisa dong. Allah membuat itu, wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahasa kamu berbeda-beda, warna kulit kamu berbeda-beda, sengaja dibikin beda-beda. Agama juga beda-beda, dalam agama juga mazhabnya berbeda-beda. Nanti dalam mazhab ada kino-kino yang berbeda-beda, ada aliran dan seterusnya. Itu bukan hanya di agama Islam, di agama lain juga sama, dan di mana-mana ada. Itulah bahwa pluralitas itu adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Makanya sudah kita terima. Ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, ada abangan, ada wiwitan, ya kan? Ada kepercayaan. Itulah realita seperti itu. Untuk apa? Untuk berlomba berbuat kebaikan, bukan bermusuhan. Kita hormati semuanya itu. Jangan ada permusuhan, jangan ada klaim-klaim aku yang paling benar. Itu berbahaya sekali. Kita hormati saja semuanya itu. Nah, saya akan menjelaskan kembali kenapa kok pluralitas selalu terjadi di mana-mana. Artinya cara kita melihat, cara kita memandang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebabnya ada dua, anak-anak sekalian, yang menyebabkan kita selalu berbeda dalam beragama, dalam menjalankan hobi, kesenangan, berpikir dan sebagainya berbeda-beda karena ada dua hal. Pertama yang disebut dengan relativitas terhadap materi kajian kita, dan kedua adalah subjektivitas yang melekat pada diri kita sendiri. Maka kita melihat apa saja pasti berbeda. Setuju? Andaikan ada cewek nih lewat di sini, yang lihat kita berapa nih? Berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7, 10. Ini ada orang lewat perempuan di situ yang lihat 10. Coba saya uji satu persatu. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya sedang lah. Yang satu ya lumayan tenimbang disepak ninjaran mah. Yang satu bilang jelek. Yang satu sayang jalannya agak pincang. Iya deh. Ini sayang hidungnya pesek. Ini lagi cantik sekali. Nah saya bilang itu mah jelek sekali. Udah kita bagi tiga kelompok aja. Jelek sekali, cantik sekali, sedang. Udah itu aja. Yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan moderat di tengah. Ternyata yang menilai perempuan tadi sedang itu bapak kepala sekolah yang tiap hari banyak lihat siswi-siswi, ibu guru, ya gaulnya luas, ya aktif dalam masyarakat, ikut jamiahan, jadi melihat perempuan banyak, ya segitu mah ya sedang lah.
Pak Afkar ini hidupnya lama di Uganda, di Afrika Tengah ya. Iya, lihat cewek, waduh cantik banget. Kenapa cantik banget? Karena dia membandingkan dengan perempuan lain yang pernah dia lihat. Betul nggak? Saya mengatakan jelek sekali karena saya lama di Inggris, lama di Perancis. Ya segitu mah jelek. Jadi dari mana penilaian kita berbeda? Subjektivitas kita ini yang menentukan kita tidak mungkin akan sama melihat. Betul? Nah, kejadian ini cerita untuk anak-anak putri kita nih. Saya punya teman di kelas dulu, di antara siswi yang ada sekelas itu kan ada yang cantik sekali, yang sedang, dia tergila-gila kepada perempuan yang nggak cantik. Saya bilang, kamu nggak kelilipan mata? Banyak yang cantik kok senangnya sama itu. Cantik kok sih. Itu cantik, cantik sekali. Aku tergila-gila. Di mananya? Ninggiole. Jadi anak-anak putri sekalian, kamu jangan kecil hati ketika Allah tidak menganugerahi wajahmu cantik jelita seperti Monica Bellucci, seperti Elizabeth Taylor, ya, seperti Shakira. Enggak, jangan kecil hati. Di dalam dirimu ada sex appeal, daya tarik khusus pada dirimu yang akan mengikat seorang lelaki tergila-gila kepadamu. Kalau pengen tahu bagaimana cara mengembangkan sex appeal supaya Anda menjadi seorang perempuan yang sangat menarik, silakan datang di Pondok Cadang Pinggan. ada reprogrammingnya dengan perilakunya ini supaya lebih tampil lagi. Nah itu kita atur nanti ya, cara berpenampilan seorang perempuan. Bawa tas, begitu duduk ya dengan para tamu dalam rapat, menaruh tas saja ada ilmunya. Saya nanya, bagusnya ditaruh di depan meja atau di pangku, apa tetap dipakai atau dicangkolin di kursi? Mana yang terbaik? Itu juga ilmu kok, betul nggak? Iya. Nah, kalau ibu-ibu roknya pendek, maka sebaiknya dipangku. Betul nggak? Sampai kalau pakai jilbab panjang, rok panjang, gimana taruhnya? Ditaruh di depan gitu? Enggak juga. Atau ditaruh di samping, di bawah. Nah itu juga ada etikanya semuanya ini. Hal yang semacam itu yang membuat seorang wanita menjadi anggun dan sangat dihormati. Paham? Iya gitu. Ini adalah ilmu semuanya. Jadi artinya adanya Muhammadiyah, ada NU, apalagi Persis, Wahabi, apalagi PUI, Al-Wasliyah, UI. Ini semua ormas-ormas yang ada di Indonesia semuanya tergolong ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah juga ahli sunnah wal jamaah, NU juga, PU juga sama. Cuma sekarang ada bedanya, ada Wahabi, itu beda. Kalau kita ini ahli sunnah wal jamaah semuanya nih, itu sepertinya. Nah, Syiah juga ada di sini ya. Nah, tetapi orang Syiah mah tidak bisa disurvei, nggak bisa distatistik ya. Ada berapa jumlah orang Syiah? Karena dalam ajaran Syiah ada ajaran namanya taqiyah, yaitu hak untuk menyembunyikan identitas diri. Itu makanya berapa jumlahnya tidak bisa diketahui. Tapi saya menduga sudah banyak loh. Ya, cuman kan nggak ada. Saya Syiah nggak ada. Kalau saya Muhammadiyah bangga, saya NU bangga. Tapi kalau saya Syiah nggak ada. Betul nggak? Pernah nggak ada orang saya Syiah, nggak ada kan? Ya itu ada dari ajaran taqiyah. Makanya Syiah itu ditindas sepanjang zaman, tapi tetap eksis karena mereka ada aturan taqiyah namanya, bersembunyi.
Jadi kesimpulan sekali lagi bahwa perbedaan-perbedaan mazhab, perbedaan agama, perbedaan hobi dan sebagainya itu tidak bisa dihindari karena dua faktor. Satu, subjektivitas, yang kedua relativitas. Tadi subjektivitas sudah saya jelaskan, sekarang relativitas. Apalagi yang sifatnya kecantikan, ya, sebagai kata sifat pasti tak terhingga. Rokok ini warnanya merah, betul? Udah kan warnanya merah. Ada berapa warna merah yang mungkin berbeda satu dengan yang lain tak terhingga? Lautan merah dan lautan putih. Ya, saya kasih satu tetes lautan merah, satu tetes itu sudah berbeda warnanya dengan yang tidak. Dua tetes berbeda enggak? Tiga tetes sampai akhirnya dikumpulkan jadi satu, lautan merah, lautan putih jadikan satu, warnanya berbeda, betul enggak? Jadi ada berapa triliun merah? Itu relativitas. Jadi apalagi masalah kecantikan, ya kan? Masalah sosial, masalah budaya, masalah seni. Saya nyetel simfoni Beethoven. Saya dulu punya koleksinya. Di kertas maya ada tetangga, "Kunya lagu apa yang ngak-ngek ngok-ngak-ngek?" Ya Allah, ini musik dunia, ya kan? Beethoven, siapa yang tidak kenal? Telinga sih dia mental. Lagu apa sih itu tuh? Bertanya-tanya. Tapi begitu mendengarkan reog bodol, gabrak, waduh, manggut-manggut, merasa nikmat. Beda kan relativitas. Apalagi itu ilmu yang disebut ilmu pasti, ya, ilmu fisika, ilmu biologi dan sebagainya, bahkan fisika partikel sekalipun yang kita katakan sudah fisika kuantum yang bisa dipastikan kebenarannya sangat mendetail, ternyata belum lama direvisi lagi oleh peneliti-peneliti setelah Albert Einstein. Ternyata besaran proton lebih kecil daripada dugaan Albert Einstein. Kenapa? Karena uji cobanya dulu Einstein menggunakan yang memutar sekitar proton itu adalah elektron. Diukur dari berapa banyak pembelokan pada saat dia mengorbit sekitar proton. Ternyata diuji dengan ion yang jaraknya lebih dekat dengan proton, ternyata besaran atom Einstein terlalu besar. Sekarang dinyatakan 14% lebih kecil dari besaran atom atau proton dari Einstein. Mau bilang apa lagi? Yang sekarang saya orang banyak ngomong, Buya Sakur pinter, berlogika, ya. Tapi sampai anak cucu saya mungkin ditertawakan. Buya Sakur kok ngomongnya melintir-melintir begitu katanya. Nggak singkat saja. Karena anak cucu kita akan semakin pinter. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang permanen dan final, terus berkembang dan berubah. Yuk kita hormati saja pluralitas sebagai satu realita kehidupan yang tidak bisa dihindari. Terima kasih.